Jamaah sekalian, untuk menghemat masa, kita teruskan pelajaran kita yang kedua hari ini, yaitu Al-Kabair. Dan kita anggap selesai sudah pelajaran kita Al-Kabair yang ke-47, An-Nushuz. Sekarang Al-Kabair yang ke-48. Al-Kabair yang ke-48 ini merupakan pembicaraan yang sebenarnya agak panjang nih, ya. Jadi dosa besar berkaitan dengan gambar, lukisan, atau apa sajalah, atau apa saja yang boleh dikatakan yang dianggap sebagai lukisan ataupun gambar. Dalam bab ini, rupanya ulama tidak sekata tentang hukumnya. Mereka mempunyai perbezaan. Paling tidak ada 5 pendapat ulama tentang gambar dan masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil. Inilah yang mungkin nanti kita tidak mudah untuk menjelaskannya kecuali kita pelajari semua pendapat tersebut. Kerana hadis-hadis yang berkaitan dengan gambar ini sangat banyak. Apa yang dengan ilmu yang sedikit yang saya ada, saya telah kumpulkan hadis-hadis tentang gambar ini sebenarnya ada 19 hadis. Dan 19 hadis itu mempunyai pemahaman hukum yang berbeza. Sebab itulah fahaman ulama tentang gambar atau menggambar atau melukis adalah berbeza. Paling tidak ada 5 pendapat itu. Dan insyaAllah nanti kita akan bicarakan secara seboleh-bolehnya, secara teratur dan detail. Tapi untuk sementara, karena kita bicara tentang dosa besar, yakni kita sampaikan dahulu pendapat yang secara umumnya. Sebab dalam buku ini disenaraikan bahawa menggambar, melukis itu termasuk dosa besar, termasuk Al-Kabair. Yang ke-40, berapa tu? 8. 48 kata Imam Az-Zahabi. Al-Kabirah Ats-Tsaminah wal Arba'un, dosa yang ke-48 yakni at-taswir, menggambar atau gambar. Fithiyabi, di kain, atas kain. Wal haitan, dinding. Wal hajar, dan batu-batu. Bahkan wadarohim, Madhabi menyebutnya. Darohim itu pada dinar, koin, duit-duit siling. Wasailil asya, dan semua benda-benda. Sawa'un kanat min syam'in au ajin au hadid au nuhas au sauf. Sama ada dibuat daripada tanah, daripada besi, daripada tembaga, atau diukir, atau ghairu dzalik, wal amru bitlafiha. Dan agama menyuruhnya untuk menghapuskannya. Itu yang ditulis Imam Az-Zahabi dalam buku ini. Tapi lagi sekali, untuk memahami hukum gambar, jadi kita kena lihat 19 hadis yang Nabi sebutkan dan sahih belaka tu. Dan memang tidak mudah, sebenarnya tidak mudah gitulah. Tetapi tak apalah, untuk sementara bagian pertama ini kita baca dahulu apa yang ada dalam buku ini yang menyenaraikan bahawa gambar itu termasuk dosa besar. Al-Kabair, dosa besar, bukan dosa kecil. Ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang disampaikan menunjukkan bahawa gambar itu haram. Tetapi nampaknya dalam buku ini tidak ada hadis yang dicantumkan yang menunjukkan bahawa ada gambar yang diharuskan. Itu masalahnya di situ lah. Dalam buku ini hanya dicantumkan hadis-hadis yang menyatakan hukum menggambar atau lukisan itu haram. Tidak dicantumkan hadis-hadis
Ada hadis sahih juga yang menunjukkan bahwa menggambar itu atau gambar itu tidak haram, ada yang diharuskan. Itulah masalahnya. Ya, mungkin kerana buku ini menyandarkan ia sebagai hukum haram, maka dicantumkanlah hadis-hadis yang mengharamkannya. Sebab itu di sini kita perlu sedikit agak mengkaji, sebab hadisnya bukan hanya 1-2 gitulah. Sebab kalau kita hanya membaca 1-2 hadis kemudian kita kesimpulkan, ya kesimpulannya satu lah. Makin banyak nanti, lain pula. Tapi kalau kita belajar sudah itu tanda bagus. Tanda kita ingin tahu banyak. Gitulah. Tapi kalau tahu satu terus berkesimpulan dan tak tahu yang lain, itu tanda berhenti. Dipanggil alawatul wukuf. Alamatul waqfi. Tanda berhenti. Ya. Baiklah, apa yang ditulis di sini ya mas sekalian, gambar yang dilarang ialah termasuk yang dilukis pada pakaian, dinding, batu, mata uang dan pelbagai tempat yang lain. Itu yang saya sebutkan tadi. Dalam athiyab, haiton, hajar, sayur asar dan apa sajalah. Tempat lain. Termasuk gambar patung, daripada ada lilin, ajin dalam bahasa Arabnya. Ajin itu lilin. Patung lilin. Daripada tepung yang diuli, seperti kemudian dibuat roti, jadilah kek. Wah, kek sempena hari jadi, dibuat gambar yang diraikan tu. Keknya berupa bentuk gambar badan orang yang sedang diraikan hari jadinya. Ya, kecil sajalah sebab orangnya pun kecil. Kecil saja, sudah agak sebiji macam tu. So yang dinaikkan tadi sudah meraihkan hari jadi yang ke-116. Jadi nampak macam itulah. Keknya pun sudah agak masih basah-basah sehingga kat muka pun macam nampak menitik-nitik itu. Macam mana agaknya buat kek seperti itu? Ikut hadis ini, buku ini diharamkan. Atau gambar dibuat daripada besi, tembaga, lukisan, atau pasalah. Seperti yang diukir dalam Permaidani. Permaidani kadang ada gambar cantik, bukan main, tika, dan lain sebagainya. Ayat pertama yang mereka jadikan alasan, yakni surah Al-Ahzab 57. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan kutuk mereka dunia akhirat. Allah sediakan buat mereka siksaan yang sangat pedih. Ikrimah berkata, mereka itu adalah orang-orang yang buat gambar-gambar. Kata Ikrimah, maksud orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya itu yakni al-musawwir. Ini fahaman Ikrimah. Yakni, siapa yang Allah maksudkan orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya yang Allah akan laknat itu? Orang-orang yang suka melukis, suka menggambar, suka memahat, buat patung dan lain sebagainya. Ini karena diriwayatkan daripada Umar Ibn Khattab, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, innal ladzina yasna'una as-suwar yu'adzabuna yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar, buat patung, buat lukisan, mereka akan disiksa pada hari kiamat. Kemudian dikatakan pada mereka, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kamu buat tu. Orang buat patung, Allah kata, di akhirat, hidupkan tu patung yang kamu buat. Dan mereka tidak mampu menghidupkannya. Sebab al-muhyi wal-mumit itu hanya milik Allah. Jadi, kerana pembuat patung dan gambar ini diancam oleh Allah dalam hadis ini di akhirat, nanti kan dosa dengan siksa, maka perbuatan itu dosa besar. Tempoh hari saya nyatakan, untuk mengenal dosa itu besar atau kecil, kaidahnya, kata Imam Az-Zahabi, mana-mana dosa dan kesalahan yang diancam dengan hukuman ima dunia wa ma akhirat oleh Al-Quran maupun hadis. Itu namanya dosa besar. Jika satu kesalahan tetapi tidak ada ancamannya apa, memang dosa tapi ancamannya tidak disebut dalam Quran, tidak disebut dalam hadis, maka dosa atau kesalahan itu termasuk dosa kecil, gitulah.
Yang dosa besar yang ancamannya disebut. Quran kata, hadis kata. Itu kaidah dia. Nah, kerana menggambar ini disebut ancamannya. Mereka akan disiksa di akhirat. Maknanya dosa besar lah. Itu jelas hadisnya. Tapi gambar yang macam mana dalam buku ini secara umum. Bahkan tadi sebut. Gambar apalah dengan lilin, dengan ketah, dengan dinding, ke atas batu ke. Atas pamedani, ke atas tikar ke. Pakai baju batik, kemudian ada gambar apa namanya. Wih, lagilah kalau gambar atas kulit. Namanya tatu. Lagilah. Di sebelah tu ada sebelah kanan badan, di sebelah kanan belakang gambar rimau. Yang sedang kelaparan. Depannya pula rusa. Yang ketakutan. Susah tu. Subhanallah. Ini dalilnya ya. Ini saya sampaikan apa yang ada dahulu di sini sebelum kita bicara nanti. Karena ada 19 hadis. Sehingga menimbulkan 5 pendapat. Dan semuanya berdalilkan hadis-hadis tadi. Nah di situ nanti kita boleh menguji. Dari 5 pendapat berdasarkan hadis-hadis tadi. Mana yang dalilnya lebih kuat. Dari segi pemahaman terhadap hadis tersebut. Begitulah. Memang hadisnya sahih. Yang sekalian, begini ya, saya ingin sampaikan, kadang-kadang perbezaan pendapat di kalangan ulama ini bukan semata-mata kerana ada atau tiadanya dalil. A berpendapat berdasarkan dalil, B berpendapat tidak ada dalil. Memanglah berbeza, itu senang faham. Dan kita senang nak pilih pendapat mana yang kita akan ikuti. Jika A ada dalilnya, B tidak ada dalilnya. Tetapi sering juga berlaku dalam agama ini, perbezaan pendapat bukan berpunca daripada ada dan tiadanya dalil. Tapi masing-masing punya dalil. Atau mungkin dalilnya sama, tapi cara pemahamannya berbeza. Pun boleh menimbulkan perbezaan pendapat. Jadi bukan kerana dalilnya, tapi bahkan pemahaman. Ada mungkin pendapat yang ini dalilnya ini, yang itu dalilnya itu, dan keduanya sahih. Tetapi di situ nanti juga terletak pada kefahaman mana yang lebih tepat cara memahami hadis atau dalil yang berbeza-beza tadi. Sehingga ada 5 tu dalam hal ini. Tapi sebenarnya tadi kita baca dahulu ini kenapa menggambar itu termasuk dosa besar karena siksanya telah disebutkan. Walaupun buku ini tidak menjelaskan gambar-gambar yang macam mana, itu bukan kerja buku ini. Buku ini bukan buku fiqh. Kan? Buku ini buku mencenaraikan dosa-dosa besar. Jadi memang pengarangnya tidak mengarah ke situ. Mengarahnya hanya tujukan menggambar dosa besar. Kalau sudah diperincikan gambar itu begini-begini, itu sudah jadi buku fiqh. Itulah ya, paham ya? Daripada Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, pernah Rasulullah SAW datang dari sepelayaran, sedangkan rak aku tutup dengan kain. Nanti Rai, tahu rak? Rak tahu? Tu rak buku ni rak lah. Rak buku, tempat pinggan mangkuk, tempat apa macam-macam tu lah. Kan ada rak kan namanya kan. Rak. Aku tutup dengan satu kain, setengah selai kain kata Aisyah. Dengan tirai. Yang tirai itu ada gambar patung. Di kain penutup erat tadi ada gambar patung. Nabi masuk, Nabi melihatnya. Berubah wajah Nabi. Berubah tak sukalah. Menampakkan Nabi ekspresi wajah yang tidak suka. Lalu Nabi bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah." Manusia yang paling keras sekali siksanya pada hari kiamat itu ialah alladzina yudahiuna bi khalqillahi azza wa jalla. Manusia, yakni orang-orang yang mereka itu menciptakan sesuatu yang menyerupai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang Nabi tidak menyukai gambar tadi. Kan? Yang apa? Menjadi
Peliknya dalam hadis yang lain tapi tidak dalam hadis ini. Lalu Aisyah, kain yang jadi penutup rak tadi, yang ada gambar yang tak suka tadi, Aisyah buka, Aisyah potong-potong, kemudian menjadi sarung bantal. Bahasa sekarang sarung bantal lah. Setelah jadi sarung bantal pula untuk bersandar, Aisyah, Nabi tak marah pula. Wah, gambarnya masih ada. Disitulah kan jadi kalau itu yang diharamkan tuh gambarnya kah atau apanya sebetulnya ilahnya maksudnya. Disitulah nanti ulama fikih berbicara tuh di situ. Dalam buku ini asal gambar aja apalah bentuknya, berupa ke tak berupa, boleh pegang seperti mana patung ke, atau gambar melekat di dinding seperti mana foto ke, sempurna ke tak sempurna, dibuat daripada apa. Asal menggambar haram secara mutlak. Ini hukum dalam buku ini. Sebab dalam hadis yang lain itulah setelah Nabi melihat kain yang jadi penutup rak tadi, bekas rumah tadi yang ada gambar Nabi tak suka, Aisyah sebab Nabi tak suka. Kemudian Aisyah koyak-koyak jadi kecil jadikan sarung bantal. Gambarnya masih ada tapi Nabi tak marah pula. Dan hadis yang lain pula marahnya Nabi di sini tak disebutkan. Marahnya Nabi atau tidak sukanya Nabi melihat rak Aisyah ditutup dengan kain tadi. Dalam hadis yang lain boleh difahami bukan karena hadis itu ada gambar. Sebab Nabi bagi alasan aku tidak suka batu-batu, kayu-kayu diberi pakaian. Kan rak itu pakaian. Rak itu kan benda. Tak boleh dipakai. Jadi Nabi tak suka dipakai baju itu. Jadi tidak kesukaan Nabi itu kerana memakaikan pakaian kehadap benda. Bukan pasal gambarnya. Ada hadis yang lain begitu. Jadi bukan pasal gambarnya ya. Dari sini kita boleh faham kalau jamaah katalah pergi Bali. Setiap patung di Bali pakai tutup aurat. Ya, Hindu Bali, Hindu yang taat agama. Tuhan orang Bali sana, Tuhan yang ada marwah lah, ada muruah. Ya, dia tak mau. Pokok pun kalau dekat mesti pakai sampin lah. Pakai sampin. The standard sampin dia mesti hitam putih. Standard lah. Tak ada yang telanjang, tak ada. Jadi kalau berdasarkan hadis ini nanti semua pembicaranya. Jadi kalau lihat Nabi tak suka, bukan sekadar tak suka patungnya jelas, gitulah. Patungnya jelas setelah dilarang. Bahkan termasuk yang Nabi tak suka batu yang memakai pakaian pada batu, pada kayu itulah yang itu pun tidak boleh dalam. Jadi katalah patung kanak-kanak umpamanya. Kalau umpamanya itu tidak dilarang, memang betul ada yang melarangnya. Bukan hanya patungnya saja, mainan saja yang dilarang, bahkan belikan baju yang cantik, kasut, itu pun tidak boleh dalam agama. Itu ada hadisnya jemaah sekalian. Kan ada patung biasanya dihias lebih daripada yang punya patung kan. Ya. Patungnya dihias, Masya Allah, rambutnya cantik, pakai ini, pakai baju, pakai kasut, pakai pegang beg kecil. Kan? Lebih ini, penampilan dia lebih kemas daripada si yang punya patung. Sedang menghias tadi mungkin tidak sedang sempurna pakainya, mungkin sedang berkembang aja. Jadi itu pun dalam Islam dibicarakan tuh. Jadi hakikatnya benda ini tidak boleh diberi pakaian begitulah. Jadi ada yang memahami alasan Nabi tidak menyukai Aisyah menutup rak tadi dengan kain bukan pasal gambarnya. Alasannya yakni karena Nabi tidak benarkan benda-benda ini diberi pakaian. Ada faham gitu. Yang lain alasannya bukan pasal gambarnya semata-mata. Kalau pasal gambarnya, kenapa setelah Aisyah tukar kain tadi dipotong kecil-kecil, kemudian menjadi sarung bantal, Nabi diam. Tengok kan,
Itulah masalah itu dibincangkan. Tapi lagi sekali dalam hadis ini tidak disebutkan begitu. Ya, Nabi tak suka, mana Nabi tidak suka gambar dan hukumnya haram. Gitu ya. Ini sebagai mukadimah ya, jadi tahu nanti kita apa yang jadi masalah. Sebab kalau baca buku ini tentang tak ada masalah lah. Tidak ada masalah. Kemudian lalu kata Aisyah, tengok. Lalu Aisyah, aku motong kain itu lalu aku jadikan sebagai kain bantal. Dan Nabi pun dah senyap. Sehingga ada yang berpendapat, ada gambar pun kalau gambar di kasut tak apa, walaupun gambar apa. Walaupun gambar apa di kasut dipijak-pijak. Itu tak apa. Banyaklah, ada 5 pendapat kalau kita ni. Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnari. Allahu Akbar. Setiap orang yang melukis, menggambar, memahat, mematung, akal-akalnya lah. Pemahat, pematung, pelukis, semuanya di neraka. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun. Kemudian dijadikan bagi setiap gambar yang dilukisnya, yang digambarnya, diberinya nyawa. Adzabu finnari jahannam. Lalu dikenakan siksa dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ada yang memahami dalam Al-Quran neraka jahanam ini bahan apinya manusia dan batu. Betul kan? Di situ ada batu. Wal hijarah. Dalam tafsir ada yang memahami batu dia ini termasuk batu-batu patung itulah. Patung-patung yang disembah, batu yang dilukis, yang diukir. Jadi semua nanti batu yang ada lukisan, gambar patung, satu Borobudur sebesar itu semua masuk neraka itu. Menjadi bahan api. Jadi batu dijadikan bahan bakarnya. Termasuklah patung-patung itu. Ya, yang dilukis, yang digambar, yang dipahat. Paling susah yang dipahat kan. Biasanya kalau batu kan dipahat. Di mana tuh yang paling banyak tuh? Orang yang melakukannya ni. Yang melukis batu, mengukir batu, memahat batu, yang paling banyak di mana yang memahat batu? Ya? Kalau di Malaysia di mana paling banyak? Batu Cave. Paling banyak ya yang membuat batu. Oh, Batu Cave ya. Bukan batu pahat. Yang paling banyak. Batu pahat paling banyak. Subhanallah. Di azab, ini mana dalil juga bahawa pelukis, penggambar, pemahat akan dibakar dengan hasil karyanya. Bila diancam seberat itu, maknanya perbuatan menggambar, melukis itu dosa besar. Itulah kesimpulannya. Man sawwara suratan fid dunya, siapa sahaja yang menggambar, melukis, memahat di dunia satu gambar, satu lukisan, kullifa. Orang itu akan diberi bebanan, diperintah, dipaksa. Ayun fakhofiha ruh yaumil qiyamah. Untuk menghembuskan, meniupkan ruh di dalamnya pada hari kiamat. Walaysa binafikin fiha abadan. Sedangkan dia tidak mampu melakukannya, meniupkannya selama-lamanya. Allah Maha tahu orang ini tidak mampu menghidupkan patung yang pernah dilukisnya. Tapi Allah paksa. Ya, kan siksaan itu. Allah paksa. Bila tak buat, disiksa. Dipaksa. Bila tak buat, siksa. Ini benar-benar hasil karyanya semasa di dunia. Ya, ini hanya menjadi tambahan siksa baginya di akhirat. Di akhirat. Yang berikutnya. Muka surat 436. Dalam sebuah hadis qudsi yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man azlamu mimman yakhluqu ka khalqi falyakhluqu habbata aw liyakhluqu sya'irah aw liyakhluqu dzarrah."
Man siapa sahaja azlamu yang lebih zalim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan sesuatu seperti mana ciptaanku? Maknanya orang yang paling zalim kata Allah, yakni orang yang mereka ciptaan macam ciptaanku. Buat patung manusia, buat gambar lukisan binatang, itulah maksudnya. Itu manusia yang paling zalim. Kepada orang yang seperti ini Allah kata falyahluku habbah. Ya, daripada lukis binatang-binatang hidup, cobalah mereka buat habbah. Habbah maknanya biji, benih. Benih apalah yang paling kecil? Aw liyahluku sya'irah. Atau dia buat biji gandum. Aw liyahluku dzarrah. Atau mungkin hanya dzarrah yang paling halus. Pun tak mampu juga. Bila Allah kata orang yang paling zalim ialah orang yang mereka ciptaan menyerupai ciptaanku. Itu maknanya dosa besar. Dosa besar. Sebab yang ulang sekali, masalahnya tidak sesederhana seperti ini kita memahaminya. Apalagi pada zaman Nabi bersabda ini, jamaah sekalian, kan? Dia punya kamera belum ada. Kamera belum ada. Pada zaman Oppo belum lahir. Oppo kan. Pakar selfie anda. Belum lahir. So, macam mana sekarang ambil gambar. Bahkan gambar karena amat diperlukan. Katalah sebagai bukti. Macam mana nak buat siasatan bila berlaku aksiden. Macam mana doktor nak, itu sangat-sangat diperlukan. Bahkan macam wajib hukumnya. Jadi kalau gambar secara umum dipukul rata, semua jenis gambar haram, dosa besar ada masuk neraka. Wah, nampaknya untuk memahami seperti itu kurang tepat gitulah. Kurang tepat. Lalu adakah semua gambar ini harus? Entah juga, sebab ada kadang-kadang gambar yang nakal. Maksudnya orang yang menggambar itu yang nakal, bukan gambarnya. Apalah kalau begitu hukumnya makruh? Ya, tak juga. Kan? Apalagi kalau kita bicarakan dalam konteks kita hari ini. Konteks hari ini. Kemudian masih berkaitan dengan gambar hadis yang dijadikan larangan menggambar ini. Yahruju anakun minan nari yaumal qiyamah. Akan keluar daripada neraka pada hari kiamat seekor binatang yang sangat ganas, namanya anak. Di akhirat nanti akan keluar daripada neraka seekor binatang yang sangat ganas, anakun. Binatang yang ganas. Lalu binatang ini boleh berkata-kata. Bertuju kepada memang berkata bersarah di hadapan manusia. Inni wukiltu bithalathin. Sesungguhnya aku ditugaskan oleh Allah untuk menuju kepada 3 jenis golongan manusia. Aku ditugas oleh Allah untuk mengurus 3 jenis orang manusia. Untuk menghadapi 3 orang. Jenis mana? Yang pertama, bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Aku disuruh oleh Allah untuk menyelesaikan ni urusan ni. Orang yang syirik pada Allah. Berdoa kepada selain Allah. Kedua, bikulli jabbarin anid. Untuk kepada penguasa yang zalim lagi kejam. Dan yang ketiga, wabil musawwirin. Pelukis-pelukis, penggambar-penggambar. Bahasa moden zaman saya musawwirin. Musawwir itu kalau dalam bahasa moden sekarang yakni fotografer. Fotografer itu kalau dalam bahasa Arab moden musawwir. Taswir itu fotografi. Alatut taswir itu kamera. Kamera alatut taswir. Hasilnya fotografi, taswir. Orangnya musawwir.
Jadi kalau yang dimaksudkan kata fotografer dalam ini, dan aku ditugaskan untuk mencekik dan menggigit musawir. Wah, termasuk fotografer kena cekik oleh anak. Untuk yang pertama, senang kita faham. Orang-orang musyrik yang akan jadi mangsanya. Yang kedua, kita pun senang. Pemimpin-pemimpin yang zalim lagi kejam. Untuk yang ketiga ini perlu dihalusi. Sebab musawir itu fotografer. Adakah semuanya atau yang dimaksudkan tertentu? Inilah yang saya kata tadi. Jadi memang buku ini tidak membicarakan ke situ. Buku ini hanya menunjukkan dalil-dalil tentang haramnya melukis secara umum. Belum diperincikannya. Kemudian juga hadis berikutnya, diriwayatkan Bukhari Muslim. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Tidak masuk. La tidak tadkhulu masuk al malaikatu malaikat baitan sebuah rumah. Fihi yang ada di dalam rumah itu kalbun seekor anjing. Wala suratun dan juga sekeping gambo. Surah gambo. Pakai short. Kalau pakai sin, surah maknanya surat. Surat Al-Quran tu surah pakai sin. Surah pakai short, gambo. Kalau surah, surat. Kalau surun, dibuang taknya, pago. Surun, pagar. Suratun, surat. Suratun, surah. Itu dekat-dekat itu. Malaikat tidak masuk rumah. Yang di dalam rumah itu ada anjing. Ini dia maksudkan, dia masukkan, yakni anjing yang digunakan, yang dipelihara sebagai apa namanya itu? Ya, semacam pet lah. Anjing apa tu? Ya, anjing untuk teman tidur lah. Untuk menemani tidur. Anjing suruh pijit-pijit kaki. Anjing suruh jilat-jilat kaki dia. Itu tidak boleh. Sebab anjing, memelihara anjing tidak secara mutlak dilarang. Bahkan ada yang dibenarkan dan disuruh. Hatta dalam Al-Quran pun ada cerita anjing yang dipelihara. Dalam surah Al-Ma'idah. Yakni digunakan sebagai pemburu. Atau sebagai berjaga keamanan. Ini harus hukumnya. Memburu. Orang dahulu, sahabat Nabi, untuk mendapatkan bekalan daging, yakni dengan berburu. Rusa dan apa. Dan untuk memudahkan buruan, dapat buruan, ya membelah anjing buruan yang telah terlatih. Salahnya anjing itu telah terlatih. Kata Imam Syafi'i, dah terlatih betul untuk memburu dan dia tahu dia menangkap buruan, dia tidak akan memakannya karena dia tahu tugasnya hanya menangkap. Serah kapan pada tuannya. Hingga peringkat macam tu. Dilepaskan banyak kali buru dan tahu hanya untuk itu baru dipanggil mukallabin. Anjing yang dikhaskan untuk beru. Halal buruannya. Tapi kalau anjing tadi belum mahir, dilepas 5 kali berburu, 4 kali untuk tuannya, yang terakhir untuk dirinya. Kali tuannya datang rupanya dah habis separuh. Ini belum faham ni. Itu belum boleh. Belum boleh. Jadi anjing itu boleh. Atau anjing sebagai keselamatan, untuk kamu menjaga keselamatan rumah ataupun ladang. Sekarang dulu Masya Allah di Sumatera Barat, ulama-ulama Minang, yang buya-buya Minang, di Minang, ulama Minang dipanggil buya, mana orang-orang alim, yang banyak kebun luas-luas, untuk jaga tanaman anjing, yang dah terlatih. Ada apa kan namanya binatang nak merusak. Jadi biasa mereka menjaga, memelihara anjing, ulama-ulama. Bahkan ada yang untuk jaga rumahnya ketika zaman perang.
letak di luar. Hakikatnya harus, ya, hukumnya harus. Jadi kalau tanya di hukum, jaga pelihara hanya untuk keselamatan harus. Masalah patut atau tak patut, budaya Melayu dah terima atau belum, itu cerita lain. Sebab katalah, umpamanya Pak Imam, belanjing di rumahnya, depan gate, ada orang salamnya, Assalamualaikum. Saya ingat ya jadi fitnah lah. Mungkin esok keluar surat khabar, apalah Pak Imam. Wahajing tu memang khaskan duduk di luar, gate itu luar. Gate ada tak kandang sendiri. Bila ada tamu datang, dia latih lah. Jadi kalau tamu itu tak dikenali, anjing itu akan menggonggong dengan nada yang lain. Kalau yang datang tu mungkin tuan rumah atau anaknya, menggonggongnya pun lain. Katalah yang nak balik itu katalah anak tuan rumah, dah kenal. Menggongnya slow. Guk, 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 guk. Tapi kalau yang tak dikenal, ya mungkin keras. Itu tidak jadi masalah. Tidak masalah. Hanya mungkin budaya kita belum dapat menerima. Hanya jangan letak dalam rumah. Malaikat tak masuk. Itu betul. Tapi itu pun bukan semua malaikat. Kecuali malakul maut. Mana malakul maut, rumah itu ada anjing ke, tak ada anjing ke? Bila dah tiba masa, masuk juga. Kalaulah malakul maut pun tak nak dekati kita bila kita ada anjing, saya yakin umur orang pasti panjang-panjang belakang. Ya, dah 100 tahun masih panjang lagi. Kenapa? Tak, malakul maut takutlah. Jadi akhirnya berteman dengan anjing seronok lah. Janganlah difahami begitu. Macam orang ditanam, hadisnya sahih. Kan? Ada setelah belakang malaikat datang, tapi kan ada hadis yang lain juga. Ketika Nabi belum pergi meninggalkan tanah kuburan, Nabi berdiri di tempat itu memberitahu para sahabat-sahabat, suruh mereka istaghfiru li akhikum. Pohonlah keampunan bagi saudara kamu yang baru kamu tanam ini. At-tasbit, pohonkan keteguhan imannya, wal maghfirah dan keampunan. Fa innahu yus'alul an, karena dia sedang disoal sekarang. Nabi waktu itu belum tinggalkan kubur. Jadi kalau kita fahami katalah malaikat muka nakir baru datang bertanya, bila yang mengantar apa? Dah balik berapa langkah tu? 7 ke 3 tu? 7 langkah baru ditanya. Ya senang kalau itu nak menghalang muka nakir. Pastikan ada aja menunggu situ. Nak datang, ada lagi, balik lagi. Tapi kawan tu 1 tahun akhirnya belum selesai soalan dia. Malah. Setelah lama nanti akhirnya lihatlah kain kapan pun dah reput, belum ditanya. Kalau dah ditanya kain dah reput, ya senang malaikat orang tu buat alasan. Baru ditanya, kenapa baru tanya? Saya dah lama mati, tengok kain pun dah reput. Lepas lagi. Ya tak payahlah difahami taruh harfiah. Contohnya inilah. Dan yang keduanya gambar. Gambar macam mana ni? Gambar di dinding ke, gambar itu atau gambar macam mana agaknya? Gambar pengantin ke, gambar cucu baru lahir ke, kan? Atau gambar baru balik apa kan namanya kan? Apalagi sekarang sudah ada budaya swafoto. Sekarang pula ada hobi swafoto. Jadi macam mana agaknya? Jadi itulah, jadi memang tidak semudah itu masalahnya. Sebab itu saya katakan, ini sebagai mukadimah untuk kita memahami lebih lanjut dari sisi hukumnya. Sebab kita tak boleh pukul rata. Asal gambar saja haram. Atau asal gambar aja boleh, tak ada larangan. Pun tak boleh juga. Ada 5 kategori. Dan 5 kategori itu mempunyai pendapat yang berbeza-beza dengan alasan masing-masing. Dan hadisnya sahih.
Itu yang kita supaya tidak terlalu longgar dalam berpendapat tentang gambar, sehingga semua harus, kata rumah Islam pun belalah buat patung kuda depan rumah dia umpamanya. Patung rimau di atas meja makan umpamanya. Lalu bukan main patung katak di dapurnya. Ya, buat apalah. Mentang-mentang karena dia terlalu harus, tak ada masalah. Atau haram secara mutlak sehingga alai gambar cucu kecil pun tadi itu. Pun tak bijaksana juga, begitulah maksud saya. Coba yang paling elok kita bila nanti sudah belajar semuanya, insya-Allah akan jelas masalahnya insya-Allah. Sebab saya tanya buku ini cerita tentang dosa besar. Kemudian menyenaraikan dalil-dalil yang menjadi alasan bahwa menggambar itu dosa besar. Karena dalilnya menunjukkan mereka ini diancam dengan siksa. Itu ajalah poin dalam buku ini. Dia tidak menjelaskan hukum, hakam dan pembagian penjelasan secara detail. Dan itu bukan salah pengarang, karena buku itu bukan untuk itu. Bukan buku itu. Faham ya maksudnya? Jadi jangan merujuk kepada sini nanti. Aku tengok gambar semuanya haram buku. Lah bukan, buku ini bukan untuk rujukan itu. Rujukan bermasalah bukan buku ini, bukan kitab ini. Itu maksud saya supaya tidak salah faham itulah. Sebab kalau salah faham atau punya faham yang salah itu bahaya. InsyaAllah bila kita dipegang oleh Allah SWT, kita akan bincangkan ini lebih detail. Yang benar pada Allah jua, khilaf kelemahan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum.